Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video simulasi tentang kepemimpinan ketika rapat. Nah, di sini materinya tentang materi study tour. Oke, see you watching. Tuh. Halo, saya Paranto Jana Gigi selaku kepala sekolah. Halo, saya Haikal Habibi. Di sini saya menjadi ketua pelaksana study tour. Halo, perkenalkan saya Prasetyo Nugroho. Saya di sini sebagai komite yang menantang studi tour. Halo, di sini saya Azizul Ahsan Pamungkas sebagai guru yang tentu akan membantu kepala sekolah serta ketua pelaksana dalam pelaksanaan studi tour. Halo, saya Imron sebagai administrasi, sebagai tenaga pendidikan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak semua. Selamat pagi. Baik, pada hari ini pada tanggal 18 Mei 2026, ketepatan hari Senin, kita akan mengadakan rapat study tour, yang mana ini adalah kegiatan agenda tahunan di sekolah ini. Yang saya harapkan di rapat pada hari ini ada solusi terkait bagaimana teknis dan juga pelaksanaan dari study tour tersebut, yang mana pada tahun ini study tour yang akan diketua pelaksana oleh Bapak Arya. Baik, untuk pemimpin rapat saya serahkan kepada Bapak Arya, silakan. Baik Bapak-bapak sekalian, saya izin masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan study tour yang mana mulai dari tujuan, rencana, dan juga anggaran yang akan dipakai untuk study tour ini. Nah, untuk lokasinya kita akan di Bandung, yang mana tujuan pertama yaitu Museum Biologi di Bandung. Yang tujuan kedua yaitu Observatorium Bosca. Lalu tujuan ketiga atau tujuan terakhir kita akan ke miniatur kereta api di Bandung. Untuk rencana ini nanti saya akan buatkan tugas untuk para siswa, yang mana si siswa ini jadi kesana itu gak cuman main-main saja ya. Maaf Pak, saya langsung menanggapi saja. Terus terang saya tidak setuju dengan kegiatan studi tour ini, karena menurut saya studi tour ini cuma acara jalan-jalan berkedok pendidikan saja, sama seperti studi tour tahun sebelumnya. Lalu saya juga ingin menanyakan perihal rincian laporan dananya Pak. Orang tua juga berhak tahu dananya dipakai buat apa saja. Baik Pak, saya paham Pak. Nah, untuk study tour ini yang seperti tadi saya jelaskan, yang mana si siswa ini diberikan tugas Pak, diberikan tugas yang mana tugas ini tugas laporan. Nah, lalu untuk anggaran sendiri sementara ini baru dipakai untuk transportasi dan juga untuk tiket masuk, lalu untuk menyiapkan beberapa perlengkapan untuk study tour. Nah, ini juga saya akan berikan rincian. Nah, ini Pak yang saya maksud, jangan nanti-nanti, harus jelas dong dari awal berapa untuk transportasi, berapa untuk biaya makan, dan berapa untuk biaya-biaya lainnya, supaya tidak ada kecurigaan Pak. Baik Pak, nanti saya akan buatkan rinciannya dan saya akan berikan kepada orang tua supaya lebih transparansi. Oke, baik, saya rasa itu adalah langkah yang baik, karena kalau sudah transparan dari awal, Pak Fras sendiri sebagai komite sekolah juga pasti akan lebih tenang. Betul, jangan sampai ada kesan dan hanya tidak tahu arahnya kemana. Ini menyangkut kepercayaan Pak. Saya juga ingin menambahkan terkait administrasi yang dari yang awal itu rincian anggaran ya dalam pengeluarannya, lalu ada laporan-laporan penggunaan, ya dana kegiatan, lalu ada bukti-bukti pengeluaran yang bisa dicek ya.
Dan dalam bukti itu semua jelas akan dipertanggungjawabkan. Baik Pak, nanti saya akan buatkan laporan yang Bapak minta supaya lebih jelas dan juga lebih transparan. Lalu untuk konsep Mas Arya, konsep yang sudah Mas Arya sebutkan di awal itu cuma bagus di atas kertas saja. Fakta yang di lapangannya siswa ini cuma bakal sibuk main, belanja-belanja, foto-foto. Jangan sampai ini cuma rencana indah yang ujung-ujungnya gagal lagi. Kami paham kekhawatiran Bapak. Nah, makanya seperti yang tadi saya bilang, yang mana si siswa-siswi ini membuat tugas laporan untuk study tour ini, yang mana akan diberikan nilai, yang mana jika nggak dibuat atau nggak dikerjakan oleh para siswa-siswi ini, nilainya akan dikurangi. Nilai, jujur saja Pak, nilai itu cuma formalitas. Toh ujung-ujungnya mereka juga bakal lulus. Apa jaminannya kalau ini benar-benar serius? Izin Pak Pras, sebelumnya kami dari pihak guru merasa bahwa kami juga punya tanggung jawab dan kami rasa tidak bisa disamaratakan seperti itu, karena dari sisi pendidikan kami melihat bahwa kegiatan kegiatan study ini dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Jadi siswa bukan hanya belajar terkait teori saja, tetapi juga ada praktik nyata yang dilakukannya gitu Pak. Kegiatan ini juga bersikap tugas bersikap laporan seperti observasi, hasil pengamatan hasil dari study tour tersebut, Pak Pras. Saya tidak meragukan niat Bapak, tapi realita di lapangan tidak seideal itu. Kita harus melihat fakta, bukan hanya niat baik. Baik, Pak, saya paham. Justru karena itu Pak, maka dari itu kita perbaiki sistemnya, bukan malah kegiatan ini yang beresiko kita hentikan. Karena kenapa? Karena kalau nanti kegiatan ini kita hentikan, maka bagaimana nasib siswa-siswi kita nantinya untuk berkembang di kedepannya Pak? Baik, sekarang nih soal biaya 750.000 itu bukan angka kecil Pak. Jangan sampai orang tua memaksakan untuk kegiatan yang belum tentu berdampak besar. Nah, makanya Pak, untuk itu dari pihak kami memilih untuk dua opsi. Jika ada yang kurang mampu, terdapat dua opsi, yaitu pertama subsidi silang, yang kedua opsi cicilan Pak. Tetap saja itu tidak menghilangkan beban. Jangan sampai nih sekolah tidak peka dengan kondisi ekonomi orang tua. Saya lihat nih kedua belah pihak itu sangat sederhana yang mana saya tapi kedua belah pihak ini juga sangat penting juga. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas kritik dan saran yang sangat bagus dan yang sangat membangun. Perlu kita ketahui yang mana sudah disampaikan jelas ya, yang mana study tour ini harus tetap dilaksanakan. Mungkin dari pandangan Bapak Arya seperti ini, dari Bapak Pras seperti ini, dan dari Bapak-Bapak lainnya juga. Saya ingatkan yang mana kegiatan ini harus ada hasil. Jangan sampai kedua belah pihak kita terpecah, yang mana berbeda pendapat dari awal. Makanya kita harus menemukan solusi kedepannya seperti apa. Dan nanti juga akan Bapak Arya jelaskan terkait rincian pembayaran dan segala macam. Boleh dilanjutkan. Kami dari pihak guru tentu dapat mendukung rencana ini karena melihat konsep yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya selaku ketua pelaksana kegiatan study tour. Selain itu, kami rasa kegiatan study tour ini juga ada manfaatnya di mana siswa dapat mendapatkan pengalaman secara langsung dan tentunya bermakna. Nah ini yang saya bilang dari awal Pak, kekhawatiran saya terbukti. Masih ada siswa yang belum serius, artinya pengawasan kalian belum maksimal. Lalu saya juga ingin menanyakan perihal rincian dananya. Bagaimana rinciannya? Nah, untuk rincian memang saya belum kirimkan kepada Bapak-Bapak sekalian. Nah, nanti saya akan jelaskan langsung dan juga kirimkan kepada Bapak-Bapak sekalian tentang rincian sekaligus tujuan serta teknis. Saya tidak bilang nggak total Pak, tapi jangan dibilang juga ini berhasil. Kita harus objektif. Setuju Pak, tapi saya rasa
objektif yang kita lihat itu adalah dari sisi positifnya. Maka dari itu tadi Pak Rey sudah menyebutkan bahwa kegiatan study ini para siswa itu diberikan tugas. Jadi dari hasil laporan siswa itu menunjukkan bahwa siswa benar-benar belajar selama kegiatan study berlangsung gitu. Artinya ini bukan gagal, tetapi ini belum maksimal saja. Hal ini juga sangat wajar dalam kegiatan seperti ini. Oke, Bapak-Bapak semuanya diharapkan tenang ya. Perbedaan merupakan hal yang bagus dan perbedaan merupakan hal yang wajar. Justru dari diskusi seperti ini kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Jadi untuk Bapak Pras diharap tenang dan yang lainnya juga diharap dengan kepala dingin. Sebagaimana kita harus menemukan solusi tersebut. Oke, saya kembalikan lagi ke forum. Saya setuju Pak. Ini juga untuk menghasilkan siswa yang terbaik juga. Oke, terima kasih Bapak Imron. Silakan kepada Bapak Arya untuk menjelaskan terkait laporan dana yang tadi sudah disampaikan. Oke, lanjut ke tema. Di sini saya akan menjelaskan tentang study tour, yang mana study tour ini yang kita tahu itu pengalaman di luar kelas, di mana siswa dan siswi ini mendapatkan pengalaman, jadi nggak cuma di dalam kelas melihat buku. Oke, seperti yang pertama sebelum saya bilang, tujuan pertama yaitu Museum Geologi Bandung. Nah, di sini si siswa dan siswi ini bisa mendapatkan pengetahuan tentang bumi, hasil bumi, mineral, dan juga mengenal tentang fosil, sejarah tentang manusia purba dan sebagainya. Nah, untuk lokasi kedua yaitu Observatorium Bosca, yang mana di sini tempat untuk mengamati bintang-bintang agar dan juga ini membuat para siswa ini mendapatkan pengalaman tentang bintang-bintang, Pak. Jadi bisa mengenal tentang planet-planet, tentang galaksi, dan juga tentang bulan-bulan. Lalu tujuan terakhir yang sebelumnya saya bilang, taman miniatur kereta api, yang dimana ini menyajikan langsung tentang terowongan, tujuan kereta api, terus pemberhentiannya. Artinya si para siswa ini bisa mendapatkan penglihatan tentang bagaimana rel kereta api bekerja dan juga rute-rute yang dilaluinya. Nah, lalu lanjut untuk teknis pelaksanaan. Nah, sebelum kegiatan dari pihak kami akan menyurvei lokasi yang akan menjadi tujuan study tour ini. Lalu kami akan mengkoordinasi kepada pihak yang bersangkutan. Nah, lalu kami akan mendata peserta yang ikut dan juga yang keberatan dan juga yang tidak. Nah, untuk saat kegiatan, untuk dari pihak kami sendiri membagi kelompok, yang mana misal kelas A, guru pendampingnya yaitu Bapak Adriel. Nah, untuk bagian ketiga, observasi langsung, yang yaitu berkaitan tentang tugas yang sebelumnya saya bilang, yang mana si siswa dan siswi ini membuat laporan untuk mendapatkan nilai, yang mana nilai tersebut akan berpengaruh juga yang akan dimasukkan di rapor. Nah, lalu yang terakhir itu rencana anggaran belanja. Nah, seperti yang sudah tertera, mungkin ada pertanyaan atau sebagainya. Dan juga saya akan kirimkan kepada bapak-bapak sekalian terkait rencana anggaran. Kami juga telah menyiapkan lembaga kerja untuk siswa. Nantinya siswa itu akan mencatat atau observasi study tour tersebut. Oke, baik Bapak Arya, terima kasih atas pemaparan dari study tour dan beberapa laporan keuangan. Media yang digunakan juga sudah cukup jelas. Saya harap Bapak-Bapak semuanya juga bisa memahami terkait
penjelasan dari study tour tersebut. Kalau misalkan ada yang masih bingung dan ada yang masih bertanya-tanya terkait study tour ini, boleh dipersilakan di forum untuk bertanya kembali ya. Cuman saya menegaskan kembali bahwa study tour ini tetap berjalan, bukan sekedar formalitas saja. Betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Pras. Study tour ini harus dilaksanakan, cuman jangan dibuat main-main saja. Apalagi tahun kemarin juga siswa dan siswinya kebanyakan main ketika study tour. Semua yang sudah dibahas study tour harus benar-benar dijalankan juga. Saya minta ada hasil yang jelas nanti ketika hasil study tour tersebut. Dan yang paling penting soal dana juga harus transparan. Saya juga tidak mau ada korupsi atau tiba-tiba ada dana tidak jelas di dalam kegiatan study tour tersebut. Baik Pak, nanti kurang lebihnya saya akan perbaiki, dan juga mungkin memang ada kekurangan dari rencana yang saya buat ini, tapi nanti akan saya perbaiki lebih lanjut. Baik, kami dari pihak guru juga tentu sangat mendukung kegiatan ini Pak. Maka dari itu, dari sisi pembelajaran, seperti yang tadi Pak Rey sampaikan, bahwa kami dari pihak guru siap untuk mengawal. Dari administrasi juga akan kami pastikan semuanya tercatat ya dengan jelas. Jadi tidak ada pertanyaan di belakang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Berdasarkan hasil diskusi dan pendapat dan kritik juga, bahwasanya saya ingatkan kembali bahwasanya study tour tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Kita harus buat study tour ini secara edukatif dan bermanfaat bagi siswa. Dan saya harap juga tidak bermanfaat bagi siswa saja, tapi bagi guru-guru semua. Bapak-bapak juga harus belajar bagaimana caranya kita mengelola sebuah acara dengan baik dan lancar seperti itu. Saya harap juga yang hadir di sini bisa benar-benar bisa memegang komitmen tersebut, jangan hanya disampaikan secara lisan saja. Kalau ke depan masih ada masalah yang sama, berarti kita memang tidak serius memperbaikinya. Saya harap juga masalah-masalah yang tadi disampaikan dan kebingungan bisa diselesaikan sebelum study tour dilaksanakan. Baik, saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih atas bapak-bapak atas kehadiran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.